kasih langit biru bagai raja wali. Sebuah pujian yang cukup indah sekali ya, tentunya yang dipersembahkan oleh adik-adik kita pada pagi hari ini. Dan tentunya teriring ucapan selamat pagi dan selamat datang dan selamat silakan. Iya, sebentar. Ada dispenser, waduh, macam-macam ini, ada berbagai macam trofi, hadiah. Pokoknya hadiah yang disiapkan Mas Jojo, Mudika. Iya, Mudikanya itu nanti saja. Nanti saja ya. Sekarang kita lanjut untuk pemenang lomba cerdas cermat tingkat SD. Ya, yaitu adik-adik kita dari Barnabas, lingkungan Barnabas, Edu.
nilainya sudah ada katanya, makanya supaya itu diperhatikan. Jangan semua nilai ini dipenuhi dengan gedung-gedung, ya. Tetapi ada ruang di mana kita masih bisa menghirup udara yang segar, sehingga orang yang datang ke sini itu memang menjadi nyaman, menjadi segar lagi, dan justru demikian secara utuh kita dilengkapi, baik secara rohani, secara jasmani, dan juga secara alamiah kita disegarkan oleh kehadiran gereja dengan kawasan yang seperti ini. Yogyakarta memang memiliki keunikan. Tentu masih ingat kita pada waktu tahun 1939 ada suatu peringatan umat Katolik bersyukur karena diizinkan oleh Sultan untuk mengembangkan gereja di sini. Ungkapan syukur itu kemudian dirayakan dengan Kongres Ekaristi. Belum disebut Kongres Ekaristi tingkat apa, tetapi pada waktu itu sudah ada Kongres Ekaristi ketika keuskupan ini masih menjadi vikariat. Perlu kita beri makna bahwa kongres itu diadakan sebagai ungkapan dari kesadaran kita bahwa kehidupan umat itu betul-betul harus bersumber kepada Ekaristi itu. Coba kita lihat pembangunan gereja pun juga sebenarnya suatu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan yang paling pokok bagi umat, yaitu untuk bisa beribadah. Gereja Gereja dibangun, gereja Bintaran dibangun. Gereja ini dibangun untuk apa? Supaya umat bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakan Ekaristi. Karena saya katakan bahwa eklesiogenesis sejarah gereja itu sangat erat berhubungan dengan kerinduan umat untuk memenuhi kebutuhannya kepada hal yang rohani, yaitu Ekaristi. Romo Wondo tadi juga menjadi bagian dari Komisi Liturgi Keuskupan Agung Semarang, sudah bicara dulu mempersiapkan akan diadanya Kongres Ekaristi Keuskupan yang kedua bersamaan dengan Kongres Ekaristi Internasional yang ke-50 di Dublin, Kanada. Lalu kita juga ke Irlandia, dan kita juga akan mempersiapkan itu. Persiapan menjadi penting agar perayaan atau Kongres Internasional itu pun juga tidak sekedar selebrasi, tidak sekedar acara, tidak sekedar ritual, tetapi sungguh-sungguh merupakan ungkapan dari kesediaan kita untuk mendapatkan sumber dari Yesus sendiri. Sebenarnya Bapak Ibu saya itu tidak asing dengan paroki Bintaran. Dulu ibu itu berasal dari keluarga yang tinggal di Jalan Gausasran 38. Menikah pun juga menikah di Bintaran oleh Romo Marto Wertoyo pada waktu itu. Saya merasa dekat karena ada ikatan itu. Nah, semoga paroki ini nanti kalau memang sudah paroki dan umat di sini itu memang kembali lagi kepada sumbernya. Yang mengesankan pada saya pada umat Bintaran itu bisa pagi, dulu itu saya amati didatangi banyak orang. Orang yang merasa memiliki kerinduan, dan mereka itu adalah orang-orang yang sudah sepuh-sepuh, itu datang dengan tekun pergi ke misa harian. Nah, semoga itu juga terjadi di sini. Itu bagian dari kita semua untuk betul-betul mendapatkan suatu kekuatan yang tak kunjung habis dari sumbernya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Begitu beberapa hal yang bisa saya kemukakan. Anda momentum untuk mengadakan gerakan umat lagi. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak. Terima kasih. Saya kira itu saja yang barangkali menjadi inti dari pembicaraan kita. Saya kira tidak akan terlalu lama lagi. Yang jelas itu sudah menjawab apa yang sudah diusahakan selama ini. Saya kira Bapak Usul yang ada di sini, selain panitia Pesta Perak yang sudah bekerja sejak bulan Oktober, September bahkan, itu juga pengurus Dewan Stasi juga ada. Lalu kaum muda dari bawah pohon sana itu sangat chat.
Jangan kali loh. Kalau ada macam-macam hal dibuat, dan moga-moga momentum yang kita adakan sederhana ini menjadi sesuatu yang menjadi yang akan. Sebelumnya memang ada suatu peristiwa yang tadi juga saya sebut, ketika tokoh-tokoh agama itu melemparkan suatu kata yang sangat mengesankan, yaitu dengan kata kebohongan publik. Tapi ternyata dengan kata itu lalu semua kita sadarkan bahwa kebohongan publik itu tidak hanya di pusat tetapi juga di mana-mana, yang berkaitan dengan korupsi macam-macam. Itu akhirnya bisa kita beri judul kebohongan publik. Tokoh-tokoh agama itu akan tetap konsisten untuk mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan saya harap tokoh-tokoh agama itu konsisten, meskipun ada upaya-upaya untuk membungkam itu. Sangat mungkin peristiwa kerusuhan itu merupakan bagian dari pembungkaman dari tokoh-tokoh yang kritis itu. Dan sangat mungkin seperti itu. Karena itu kita tidak boleh gentar menghadapi itu. Jangan mudah terpancing. Kita memiliki prinsip-prinsip yang jelas. Janganlah membalas kekerasan dengan kekerasan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu semua adalah ulah dari orang-orang yang memang sudah tidak betul daya nalarnya. Siapa Anton yang menjadi pemicu dari konflik itu? Antonius siapa namanya? Ya, Bawengan. Kita sedang mencari identitas dan jati diri orang ini. Jadi orang ini juga sudah di brainwash ya, supaya memang siap sedia untuk menjadi perusuh di mana-mana. Nah, makanya kita kembali kepada apa yang disebut pengalaman akan Allah yang sejati, pengalaman religius, pengalaman iman yang betul-betul. Kalau kita sampai ke situ lalu kita akan dipersatukan. Pak Kiai Muhaimin datang dan ternyata juga memberikan pesan-pesan yang universal, pesan-pesan kerukunan, kedamaian dan kesejukan. Itu pada tingkat pengalaman rohani. Tapi ketika agama telah dimanipulasi, digunakan sebagai alat untuk kepentingan pribadi, politik, dan golongan, lalu agama itu kehilangan martabatnya. Begitu sebentar sekedar analisis terhadap kerusuhan itu. Dan masih sangat mungkin akan terjadi yang lainnya. Karena perusuh-perusuh itu akan jeli sekali melihat entah itu peristiwa-peristiwa yang rawan yang mudah dipakai, dan juga menggunakan pribadi-pribadi yang rawan yang akan mudah dipakai juga. Kita tetap awas saja. Oleh karena itu, kalau ada gejala-gejala kecil ya yang sudah meresahkan kita, mungkin baik sudah mulai dikomunikasikan kepada Romo, kepada masyarakatan, supaya bahan-bahan itu bisa dikumpulkan, lalu kita akan membuat peta dari serpian berita-berita itu, lalu akan menjadi jelas di mana kita hidup di kondisi situasi masyarakat sekarang ini. Begitu tanggapan saya. Karena dikagetkan oleh Romo Pondo, ya tentu saja terima kasih Monsinyur sudah berkenan hadir di Grecok dan sedia juga atas pencerahannya untuk sejarah, juga untuk situasi yang konkret sekarang yang baru saja kita rayakan ini menjadi sebuah perjuangan panjang untuk bersukacita dari seluruh umat yang juga sudah mencoba untuk melihat bagaimana perjalanan dari stasi ini yang sudah siap menjadi paroki, dan dengan semangat tinggi, kerinduan tinggi untuk menjadi paroki yang tadi saya beranikan untuk nyekake mengkari nunggu tok, nyekake nunggu tok dari Bapak Uskup, karena kemarin memang ketika ditanyakan dari Kupang, Romo administrator mengatakan saya nggak punya wewenang untuk ngetok, yang punya wewenang cuma Bapak Uskup Bungki Ito Tenggel. Maka ketika ada kabar
Monsinyur akan kembali ke sini dari Bandung, itu semangatnya sudah semakin besar, dan siang hari ini saya kira sudah semuanya menjadi lebih dingin lagi. Kemarin sempat kemerungsung hujan-hujan itu, sekarang menjadi makin jelas. Dan makasih yang hari ini, sungguh terima kasih, juga terima kasih kepada seluruh umat yang sudah dengan penuh kesabaran